Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu yang ibu banggakan, untuk mengefisienkan waktu sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 4.2, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kaidah kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, siswa dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Alur pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa atau kalian memahami langkah dan format penulisan berita. Nah, untuk memahami langkah dan format penulisan berita, kalian harus membuatnya dan harus paham supaya ketika kalian membuat format atau langkah dalam penulisan berita sesuai dengan strukturnya, ya. Jadi kalian harus paham dulu langkah, kemudian baru menulis format dalam berita. Nah, setelah itu kalian mencermati peristiwa dalam video atau teks berita tersebut. Nah, setelah memahami langkah dan membuat format penulisan, nah kalian harus mencermati peristiwa tersebut, ya, supaya berita yang ditampilkan tidak simpang siur atau peristiwa tersebut harus benar-benar nyata, fakta, ya, fakta dan faktual. Nah, setelah cermat, kemudian kalian menulis teks berita. Nah, dalam menulis teks berita ini kalian harus berdasarkan struktur, aspek kebahasaan teks berita. Nah, supaya penggunaan dalam bahasa, kemudian juga pemakaian strukturnya, ya, harus sistematis. Nah, setelah kalian menulis, menyajikan berita secara lisan atau divideokan. Nah, jadi ini alur yang terakhir, ya, menyajikan berita secara lisan, ya, atau divideokan. Nah, sebenarnya menyajikan berita secara lisan ini ada dua. Yang pertama secara lisan dan secara tulis, ya, atau dituliskan. Langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Nah, jadi untuk menulis berita, kalian harus menentukan sumber beritanya dulu. Misalnya, pandemi corona belum hilang dari Kalimantan Barat, ya. Nah, ingat bahwa menentukan sumber berita, kalian harus mencari sumber berita yang fakta, ya, yang faktual, ya, yang benar-benar terjadi. Dan kalau mau mencari sumber berita itu harus yang terkini atau yang terbaru. Jangan berita yang sudah 1 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu kalian tampilkan lagi. Nah, itu bukan teks berita yang terkini lagi, ya. Nah, kemudian langkah menulis berita yang kedua, mendatangi sumber berita.
Nah, mendatangi sumber berita dalam arti bukan kalian datang langsung ke Jakarta untuk mencari sumber berita tenaga medis yang terdampak corona, bukan, ya. Tetapi lebih ke kalian mencari tahu sumber berita tersebut, ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. 5W plus 1H atau yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kemudian langkah menulis berita yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita. Nah, setelah 3 langkah tadi sudah kalian tulis, nah kemudian baru kalian kembangkan catatan menjadi suatu teks berita. Ya. Nah, tentunya kalian harus memperhatikan dari struktur dan aspek kebahasaan. Ya, struktur itu yang 5W plus 1H. Ya, harus sistematis. Kemudian kalian juga harus memperhatikan aspek kebahasaan, kata baku, kata tidak baku, ya. Kemudian juga konjungsi dan lain-lain. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima, tentukan judul yang singkat dan menarik. Nah, setelah semuanya keempat itu udah jadi, ya, mengembangkan catatan menjadi teks berita, nah baru kalian bisa menentukan judul yang singkat tapi tetap harus menarik agar orang yang membaca atau yang menonton atau yang mendengar menjadi tertarik. Materi selanjutnya, menyunting berita. Ya. Nah, menyunting ini sama dengan sunting, ya, kata dasarnya sunting. Ya, yaitu ya bisa dibilang menyunting itu sama dengan mengedit, ya. Nah, kemudian aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung keakuratan fakta berita. Nah, jadi kalian harus memperhatikan aspek kebenaran isi berita, ya, yang didukung dengan keakuratan, harus akurat. Artinya benar-benar nyata, benar-benar asli beritanya. Jadi bukan berita yang hoax, ya, atau berita yang tidak nyata atau tidak ada, ya. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, ya, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Ya, jadi kelengkapan isi beritanya juga harus kita lengkapi juga unsur beritanya. Ya, jadi untuk menulis, ya, untuk mengembangkan berita, untuk menyunting berita, kita harus memperhatikan unsur beritanya. Ya, jadi 5W plus 1H itu hukumnya wajib ada, harus ada. Tidak boleh 5W plus 1H-nya ini tidak ada. Ya, maka akan beritanya itu akan menjadi rancu, ya. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, kelengkapan struktur berita. Nah, kelengkapan struktur beritanya juga harus ada, ya, supaya berita yang ditampilkan atau yang kita buat itu sistematis, ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Nah, ini sangat penting, ya. Kalau berita memang kita harus menggunakan bahasa atau kata baku, ya, karena sifatnya itu formal. Ya, selain itu kita juga harus memperhatikan penggunaan kalimat yang efektif. Efektif ini dalam arti kalimat yang benar, ya, kalimat yang baik.
Nah, kemudian ketepatan ejaannya juga harus kita perhatikan, dan tanda bacanya pun juga harus kita perhatikan. Ya, tanda baca koma, titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu yang ibu banggakan, materi menyunting berita adalah materi yang terakhir pada KD 4.2. Nah, selanjutnya tugas berita secara tulis. Buatlah satu berita informasi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi corona dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah ya, jadi ibu minta kalian membuat satu berita informasi ya tentang menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya. Nah, jadi kalian juga harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya. Nah, jadi anggap saja kalian itu seorang pembawa berita ya dan seorang reporter berita. Ya, paham ya anak-anak? Nah, kalian harus bersemangat mengerjakan tugas berita ini ya. Kalau kalian kurang paham, silahkan buka buku paket atau gunakan gawai kalian untuk mencari informasi yang lebih banyak. Ingat, tugas berita harus fakta, harus nyata, harus faktual, dan tentunya informasi yang didapat harus terkini atau yang terbaru. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita dapat bertatap muka kembali. Ucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak tetap berada di rumah ya, kita belajar dari jarak jauh dulu, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.